Urusan niat jahat, 3 terdakwa rusak CCTV kasus Sambo bikin hakim beda pendapat. Tiga terdakwa itu ialah mantan Kasubnit 1, Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri, AKP Irfan Widianto, mantan Kasubag Rizka Bagak Etika Biro Prof Baikuni Wibowo, dan mantan Kospri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo Putranto. Sidang putusan ketiganya dalam kasus perusakan CCTV digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, begini. Jadi kan kalau kita berbicara masalah sistem CCTV itu kan kameranya ada banyak ya. Ada yang 8, ada yang 16 begitu. Nah, kamera yang banyak itu kan harus dilihat dalam satu konsol, bisa dilihat dalam satu layar kan. Nah, dalam satu layar itu namanya dikonekkan ke DVR, digital recording gitu. Jadi satu alat yang di dalamnya nanti ada hard disknya, kemudian ada sistem untuk recordingnya dan ada sistem untuk view-nya. Nah, itu nanti ada colokan-colokan kamera CCTV itu nyolok ke DVR ini. Nah, dari DVR inilah semuanya bisa dikontrol. Mau mematikan CCTV-nya, mau merekam CCTV-nya, mau menghapus CCTV-nya, atau apapun, atau menamai CCTV-nya itu bisa dari DVR ini gitu. Nah, di DVR ini komponen utamanya itu ada boardnya itu kayak board komputer begitu yang fungsinya untuk sistem operasi yang ada di perekaman CCTV-nya, dan ada hard disk yang digunakan untuk penyimpanan. Hard disknya inilah yang sebenarnya digunakan untuk menyimpan data-data rekaman dari semua kamera yang terkoneksi ke dalam alat DVR ini gitu, atau dalam digital video recording ini. Nah, oleh karena itu DVR ini sangat penting gunanya untuk apa? Untuk merekam, untuk menjadi sistem yang melakukan perekaman terhadap apa yang dilihat kamera-kamera yang dipasang di sekitar kita gitu, atau di rumah tersebut. Nah, DVR ini bisa dikonekkan ke monitor yang bisa digunakan untuk melihat secara real time rekaman-rekaman, atau melihat secara real time keadaan dari kamera-kamera tersebut, atau tidak dikonekkan ke kamera, nggak ada masalah gitu. Jadi walaupun kameranya pun monitornya pun mati, DVR-nya tetap hidup gitu. Nah, DVR ini yang model-model baru biasanya sudah bisa terkoneksi ke aplikasi gitu. Jadi bisa kita monitor menggunakan komputer, bisa kita monitor menggunakan handphone begitu, sehingga sebenarnya tidak perlu monitor yang ditaruh di alat DVR-nya itu gitu. Nah, ini tergantung dengan kapasitas hard disk-nya. Ada yang 1 tera, ada yang 2 tera, ada yang 4 tera, bahkan sekarang ada 8 terabyte begitu. Nah, masalah lama tidaknya itu tergantung resolusinya. Apakah resolusinya mau kita atur yang resolusi tinggi, resolusi menengah, atau resolusi low gitu. Kalau resolusinya low, yang rekamnya bisa panjang, bisa sebulan, bisa 2 bulan begitu, dan nanti akan otomatis terhapus gitu. Jadi misalkan perekaman dalam waktu sebulan, nanti tanggal 1 bulan depannya itu menghapus tanggal 1 bulan sekarang gitu. Jadi muter terus. Vonis 3 terdakwa kasus perusakan CCTV hingga menyebabkan terhambatnya penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat diwarnai perbedaan pendapat salah satu hakim. Dissenting opinion itu terkait niat jahat dari terdakwa. Ketiganya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, yakni 10 bulan bui untuk Irfan dan 1 tahun bui masing-masing untuk Cuk dan Baikuni. Mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 Junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang IT, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Meski demikian, ada satu hakim yang menyatakan pendapat berbeda. Hakim Ari mulai menilai tidak terdakwa. Hakim Ari Ladi menilai 3 terdakwa itu harus dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan karena perbuatan mereka bukan tindak pidana. Beberapa tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J menerima vonis hukuman penjara kurang dari 2 tahun. Mereka adalah Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Irfan Widianto. Lantas,
Apakah benar bisa kembali ke Polri? Sebelumnya Richard Eliezer Pudiang Lumiu diputuskan bisa kembali ke kepolisian melalui sidang etik Rabu 22 Februari 2023. Dalam kasus itu ia menjadi Justice Kolaborator atau JC dan menerima vonis kurungan penjara 1,5 tahun. Menurut aturan, terpidana dengan hukuman di bawah 2 tahun dapat kembali menjadi anggota Polri.